Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Iqbal. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Aulia Rahma Fadila yang akan mendemonstrasikan hasil website dari kelompok 6 SSD Rombel 1. Perlu diketahui bahwa website ini kami buat dengan bahasa PHP dan sudah terintegrasi dengan database yang ada di MySQL kami. Dashboard kami sendiri ini berfungsi untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran dari rumah sakit harapan kita. Langsung ke demonstrasinya. Di sini ada page pertama, ada di sidebar sebelah kiri, ada beranda dan daftar. Dan ini ada kolom nama lengkap, ada alamat rumah, nomor telepon, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Di sini bisa kita isi dengan nama asli dan alamat rumah, nomor telepon, sebentar. Kita pilih jenis kelaminnya, masukkan tanggal lahir. Jika sudah semuanya diisi, maka kita bisa langsung klik ke daftar atau masuk. Nah, di sini ada pemberitahuan dari localhost sendiri bahwa data pasien yang tadi kita input sudah berhasil tersimpan ke database. Kita klik OK. Nah, pada page kedua ini, kita bisa sampaikan keluhan untuk sebagai data yang nantinya akan didistribusikan ke dokter. Di sini bisa saya isi batuk pilek, kemudian bisa klik lanjut. Nah, kemudian di page 3 itu ada rekomendasi dokter yang saat ini available atau bisa melakukan konsultasi. Di sini saya pilih untuk ke Dokter Andi, spesialis anak. Kita klik daftar online. Nah, di sini di page 4 dapat diketahui bahwa Dokter Andi itu punya sesi jam praktik pagi dan siang di bulan Juni 2026. Saya akan pilih di jam siang. Kita bisa klik lanjut ke pembayaran. Nah, di sini juga ada pemberitahuan dari localhost bahwa pemesanannya sudah berhasil kesimpan ke database. Kita klik OK. Nah, di sini baru terlihat metode pembayaran dan kode transaksinya. Nanti bisa muncul virtual account atau muncul gambar barcode kris. Ketika sudah bayar, kita bisa klik ke opsi yang saya sudah bayar. Di sini juga localhost memberikan notifikasi bahwa pembayaran berhasil dikonfirmasi, alias pembayaran yang sudah dilakukan oleh user itu sudah berhasil dan masuk ke database juga. Kita klik OK dan ada pemberitahuan dari website bahwa pembayarannya berhasil. Dan kita bisa mendapatkan nomor pendaftaran medis. Setelahnya bisa klik kembali ke beranda dan mulai lagi dari awal. Baik, melanjutkan presentasi dari demo sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai query untuk database, di mana database tersebut kami buat menggunakan localhost PHP MyAdmin, dan di sini saya membukanya menggunakan MySQL. Ini terdapat query pertama adalah create tabel dokter. Di sini fungsinya adalah saya akan membuat satu tabel bernamakan dokter dengan rincian beberapa elemen sebagai berikut. Kemudian di sini juga ada query insert into doctor, di mana di sini fungsinya adalah untuk memasukkan beberapa data dokter yang nantinya akan kita tampilkan dalam website. Selanjutnya di sini saya juga membuat sebuah tabel bernamakan jadwal dokter dengan rincian beberapa elemen sebagai berikut. Di sini juga saya menambahkan query berupa insert jadwal dokter untuk menambahkan jadwal dokter yang nantinya tersedia di dalam website yang kita buat. Kemudian di sini adalah create tabel pasien dengan beberapa entitas, yaitu ID pasien dan lainnya, dengan jenis tabelnya sebagai berikut. Kemudian di sini juga saya membuat insert into untuk menginput beberapa sekitar 50 dummy data di database. Di sini saya juga membuat sebuah tabel untuk pembayaran dengan entitas berupa ID pembayaran, ID pemesanan, tanggal bayar, setelah bayar, dan lain sebagainya. Kemudian saya juga menginput data pembayaran yang berupa dummy data dengan menggunakan syntax insert. Selanjutnya di sini adalah tabel pemesanan. Di sini saya juga membuatnya dengan beberapa entitas sebagai berikut. Saya juga membuat satu tabel, yaitu insert untuk
menginput beberapa data pemesanan yang berupa dummy data yang sejumlah 50. Kemudian di sini juga terdapat ID poli atau tabel poli dengan beberapa entitasnya sebagai berikut. Dan juga saya juga memasukkan beberapa dummy data untuk polinya. Dan di sini saya membuat query untuk menentukan primary key untuk tabel dokter yang tadi. Itu primary key di sini adalah ID dokter. Kemudian untuk jadwal dokter, primary key-nya adalah ID jadwal. Untuk pasien, primary key-nya adalah ID pasien. Untuk pembayaran, primary key-nya adalah ID pembayaran. Untuk pemesanan, primary key-nya adalah ID pemesanan. Dan di sini saya juga menambahkan beberapa foreign key, yaitu pesan pasien, pesan jadwal, dan pesan poli yang berupa turunan dari ID pasien, ID jadwal, dan ID poli. Kemudian di sini adalah untuk tabel poli, saya menggunakan primary key-nya berupa ID poli. Dan di sini adalah untuk tabel dokter, saya juga menambahkan foreign key, yaitu ID poli, ID poli. Dan untuk jadwal dokter, saya juga menambahkan foreign key, yaitu ID dokter. Untuk pembayaran, saya juga menambahkan foreign key, yaitu ID pemesanan. Sekian penjelasan mengenai query database yang telah kelompok kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.